Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini sering banget kita ngomong banyak sedekah, amal jariah. Walaupun kita meninggal dunia, tetap pahalanya masih ngalir sama kita. Karena hadis Nabi mengatakan, kalau seorang meninggal dunia terputus semua amalannya kecuali 3. Di antaranya amal jariah. Apa sih yang namanya amal jariah? Sesuatu amal yang baik, misalnya bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, beli sajadah buat masjid dan seterusnya. Niatnya ikhlas karena Allah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir. Ini adalah pahala amal jariah. Ternyata ada juga yang disebut dosa jariah. Kebalikannya, orang melakukan dosa, melakukan maksiat, ada orang ngikutin. Mana yang termasuk dosa jariah? Mempelopori berbuat dosa, mempelopori berbuat kejahatan. Misalnya di zaman Nabi Adam, saya yakin semua kita tahu Habil dengan Kabil. Ini sejarah yang sangat nempel di otak-otak kita. Kabil dijodohkan dengan pasangan Habil, Habil dijodohkan dengan pasangannya Kabil. Kabil tidak nerima karena kata dia kembarannya dia lebih cantik. Maka diperintahkan oleh Nabi Adam agar masing-masing mereka itu mengeluarkan zakat. Yang namanya Habil mengeluarkan kambing yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling besar. Sementara Kabil dia mengeluarkan zakat sayuran yang tidak baik, yang jelek, yang abkir barangkali seperti itu. Ternyata yang diterima oleh Allah zakatnya Habil. Artinya dia kalah. Maka Kabil tidak terima, dia bunuh abangnya. Nah, ini dosa jariah. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang membunuh seseorang tanpa alasan, maka orang yang bersangkutan mendapatkan dosa tidak mengurangi sedikit pun daripada dosa orang yang melakukan pembunuhan. Artinya apa? Karena Kabil yang memberikan contoh pertama membunuh di alam dunia. Siapapun ada orang yang membunuh, maka dosa orang membunuh ditimpakan kepada Kabil. Dialah manusia pertama membunuh. Begitu juga kalau ada orang mempelopori perbuatan jahat, mempelopori perbuatan maksiat. Misalnya bagaimana dia memperkosa perempuan, bagaimana dia mencuri, bagaimana dia menggarong. Nah, dia melakukan, ngajak tidak ngajak. Ketika ada orang melihat dia melakukan ini, kemudian orang lain mengikuti gaya dia dalam mencuri, dalam merampok, maka dosanya tetap akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap ada orang melakukan kejahatan yang sama, dosanya kebagian. Terus seperti ini. Maaf, sementara ketika kita mati, yang dibutuhkan adalah amal jariah. Ketika kita mati, yang dibutuhkan doa-doa dari anak turunan kita yang soleh dan solehah. Ini akan mengalir kepada kita, mengurangi beban dosa kita, mengurangi kejahatan kita, sehingga bisa-bisa dosa kita jadi terhapus gara-gara amal jariah kita. Namun kebalikannya, maaf dalam tanda kutip, kalau ada orang melakukan dosa jariah, setiap ada orang melakukan dosa yang sama, yang mengikuti dosa yang dia lakukan, ngalir dosa, ngalir azab, na'udzubillah min dzalik. Kasihan banget orang ini. Orang mah mengharapkan pahala, meringankan beban, sementara dia mah terus-menerus mendapatkan azab dosa. Makanya Anda lihat di dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Terus Bu, wa naktubu wa atharohum wa kulla ufi imamim mubin. Kata Allah, akulah yang mematikan mereka, aku hidupkan mereka yang sudah mati,
aku mencatat segala amalan yang mereka kerjakan, termasuk bekas-bekasnya, asarnya, bekas dari amal yang mereka kerjakan, semua tercatat jelas dalam kitab Lauhil Mahfuz. Apa maksud surat Yasin ayat 12 ini? Kata Allah, kalau kita suatu saat mati, meninggal dunia, semua yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan dicatat dengan lengkap oleh Allah. Bukan hanya itu, termasuk asarnya, bekas-bekasnya dari amalan kita. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kebaikan kita ditiru oleh orang, itu asar, bekas. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, diikuti keburukan oleh orang, itu bekas, asar, bekas-bekasnya yang mengikuti kita. Semua telah catat dalam kitab Lauhil Mahfuz yang sangat nyata. Makanya saya mengajak, saya menghimbau kita semua, yuk hindarkan dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Contoh, punten, kita sebagai seorang muslim, contoh, kan pakaian kita nutup aurat begini, betul apa betul? Betul. Kalau ada orang yang pertama menciptakan rok mini, dulu kalian belum lahir, tahun 70-an zaman mamah kuliah itu, yang namanya rok itu segini. Betul-betul antara ujung bawah rok ini sama celana dalam itu rata. Ini nyata tahun 70-an. Tapi tangannya panjang. Ini nyata, Bu, karena saya lahir tahun 50. Jadi ini segini. Siapa yang menciptakan rok mini dan siapa yang mengikuti pakaian rok mini, maka tiap ada orang pakai rok mini, orang yang pertama menciptakan rok mini tadi akan mendapatkan asar dosa dia yang menciptakan. Contoh, you can see, ibu tahu baju yang keteknya kelihatan. Siapa manusia yang pertama menciptakan you can see? Setiap ada orang ngikut mengenakan pakaian you can see, maaf, Rasul jelas mengatakan, dan Allah dalam Yasin ayat 12 tadi, orang tadi dapat asarnya. Jadi orang yang tiap pakai you can see, siapapun walaupun tidak pernah ketemu, dia mendapatkan azab. Dikirim lagi, dikirim lagi. Setiap ada orang contoh, punten contoh. Saat ini betapa banyak perempuan-perempuan yang selfie, menunjukkan kecantikan wajahnya, menunjukkan bentuk tubuhnya yang aduhai, dimasukkan dalam Instagram, dalam Facebook misalnya saja, media sosial apa ya? Dalam medsos. Setiap ada laki-laki yang melihatnya dan dia tergiur, maka dia yang masukin gambarnya dapat dosa jariah. Laki-laki sampai tertarik dengan cantiknya, dengan bentuk tubuhnya. Maaf dalam tanda kutip. Misalnya ada penyanyi yang mengenakan pakaian pating seronok, pating pecotot, dengan goyangan-goyangan yang aduhai, yang membangkitkan birahi kaum laki-laki. Kalau ada orang berbuat zina, orang berbuat maksiat gara-gara goyangan dia, gara-gara pakaian dia yang seronok, maaf, ayat ini menyatakan dia bertanggung jawab di hadapan Allah dampak yang ada setelah dia melakukan dosa ini. Dalam surat Yasin ayat 12, apa yang mereka tinggalkan itu juga ya, Maya? Ya, bekasnya. Bekasnya, jadi kan berbekas. Berbekas. Jadi bekasnya itu tiruan orang ke dia yang meniru orang lain, maka setiap ada yang meniru, dosa dikirim. Meniru, dosa kirim. Makin banyak yang meniru, makin banyak tumbukan dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita yang ngerti tentang agama, yuk hindarkan dosa dan maksiat jariah seperti ini. Oke, baik. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Dosa jariah. Seperti kata Mama tadi, kalau kita foto di Instagram terus dilihat sama laki-laki yang dapat membangkitkan birahi mereka. Orang yang melihatnya dosa, apalagi orang yang ngirim gambarnya, karena dia biang dosa. Bagaimana jika seorang artis mah yang dulu dia pakainya
seksi gitu segala macam, dan sekarang dia sudah hijrah, jilbabnya udah panjang segala macam gitu. Tapi foto yang dia pakai baju seksi itu ada di Google gitu mah. Di film-filmnya bahkan masih bisa di-download. Nah, itu dia itu harusnya dihapus itu. Udah di Google udah susah dihapusnya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bekasnya tetap ada. Sekarang nggak usah jauh. Kalau orang bukan membuat tato, dosa nggak? Dosa. Dosa. Artinya apa? Ketika orang tadi membuat tato, imannya lagi jatuh. Ya. Betul apa betul? Betul. Dalam perjalanan hidup, dia dengerin pengajian, dapat hidayah dari Allah, dia sadar bahwa itu adalah salah. Bagaimana caranya? Anda silahkan lihat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Seandainya kamu melakukan dosa fahisyah, fahisyah itu dosa selain diri kita ada orang lain, misalnya orang pacaran, orang berbuat zina. Audolamu anfusahum, atau zalim dari diri sendiri, misalnya orang mabok, orang teler, narkoba, nyimeng dan seterusnya. Zakarullah, ingat sama Allah, taubat sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Udah nempel tuh di Google foto dia yang seronok, yang lagi zaman jahiliyah dulu. Ya. Sekarang dia sadar taubat saja sama Allah dengan taubatan nasuha. Satu, menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada Allah atas dosa kesalahan saya. Tiga, janji sama Allah, janji dengan diri sendiri, bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kayak tato tadi Mamah bilang. Iya. Kan orang yang bertato ngebuangnya susah. Susah mah, ngilangin susah. Mana mahal. Yang penting hatinya dia sudah bertaubat dari hati yang paling dalam. Sekarang dia ibadah kepada Allah. Allah itu innallaha ghafurur rahim, Maha pengampun, Maha penyayang. Jangan berkecil hati. Robah sikap perilaku Anda sekarang. Silahkan sesali apa yang telah terjadi dengan perilaku yang lebih baik daripada kemarin. Begitu seharusnya. Tadi Mama dari awal bilang yang mempelopori. Apakah yang memfasilitasi juga termasuk ya, Mah? Kena? Semuanya. Yang mempelopori, yang memfasilitasi, punten. Misalnya ada orang foto tanpa busana. Iya. Dia foto sendiri apa dipoto orang? Dipoto. Oke. Fotografernya satu kena. Orang yang nyiapkan tempat. Orang yang ngatur gerakannya. Lampu. Orang yang lighting. Kameramennya. Semuanya yang ada di situ semua terkena dosa. Yang ngasih minum OB-OB-nya termasuk? Sama. Karena mereka ada di sisi tempat itu. Kenapa mereka tidak melarangnya? Kenapa mereka ikut ngasih minum? Artinya dia mengizinkan. Itu semua terkena dosa jariah. Oke. Berarti kalau, mohon maaf nih Mah, kalau yang memproduksi pakaian dalam wanita misalkan Mah, tapi dia kan tahu itu pakai dalam buat di dalam, tapi sama orangnya dipakai buat di luar. Berarti kita yang memproduksi nggak salah dong Mah, karena salah dia salah tempat. Oke, maaf. Setahu Mama, kalau yang celana dalamnya di luar cuman Superman. Lu jangan, gua juga nenek-nenek tahu, lu jangan norak, lu pikir gua bodoh. Lu tahu itu Superman, iya nggak? Iya Mah, bener. Di luar. Maksudnya nggak pada tempatnya Mah, begitu. Lu jangan ngarang. Nenek-nenek dibodohin, gue juga ngerti. Walaupun dia iklan celana dalam, ini celana dalam, di luar diketawain orang norak. Mohon maaf nih, makan misalkan dia ke pantai pakai pakaian yang itu loh. Nah, itu dia, seronok itu dia. Dulu kita bilang selalu, kalau ada orang pakai you can see, pakai mini, ih kayak orang barat. Maaf, jangan marah ya. Iya Mah. Karena kita lagi bahas agama kita, bukan agama orang. Itulah Al-Quran mengatur. Di kita banyak yang aneh. Misalnya sekarang iklan mobil, perempuan segini, ban,
Apa hubungannya ban sama cewek yang cuma pakai bikini? Iya Pak, iya. Iya mah. Kalau pakai ini nyambung nggak? Mungkin maksudnya mah Ini ban. Mungkin maksudnya ban ada dalamannya. Nah mungkin juga pakai ada dalamannya juga kali gitu. Mama kagak ngarang. Oh iya, betul. Lu jawab. Pertanyaan Iya, jangan suka ngaco. Kalau ditanya jawab dengan yang ditanya. Iya Bang, Dengerin. siapa? Di sini ban. Ban. Iklannya perempuan cuma pakai bini. Pakai bikini doang. Bikini. Dipegang tuh ban. Bannya. Sekarang apa hubungan ban dengan cewek? Nyambung nggak? Nggak nyambung Mas. Makanya itu iklannya salah. Jadi itu hanya pamer kecantikan. Perempuannya juga kenapa mau? Demi uang, demi ketenaran, demi dia terkenal. Itu tidak sedikit sekarang yang rela mengorbankan kegadisannya. Masya Allah, survei membuktikan. Betul, Bang. Sekarang udah kayak rahasia umum kan? Betul Bang. Bahkan baru aja ada berita ada banyak pemain-pemain figuran yang harus merelakan itunya mah ke perawanannya untuk apa namanya? Biar terkenal. Untuk mau ditiduri sama agensi gitu loh, Bang. Makanya saking tidak punya agama nggak dipakai, setan yang diikuti. Itu dia. Itu semuanya yang agensinya, yang ngirim perempuan tadi, yang nyiapkan hotel, yang nganter di kamar, semuanya dosa besarnya terkena, semuanya mendapatkan dosa jariah. Hati-hati. Oke. Mah, dosa jariah. Kebalikannya amal jariah. Termasuk amal jariah nggak sih Mah kalau misalnya Iva nih bagi-bagiin mukena gitu ke tetangga gitu Mah? Apa kita Alhamdulillah. Amal jariah. Ipah bilang, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Tolong dimanfaatkan. Insya Allah dapat pahala jariah. Amin. Asal bukan hanya mukena. Besok lagi bagi sajadah. Besok lagi Ipah bangun masjid, bangun musola. Misalnya musola Muzdalifah. Kenapa tidak ya? Itu. Kalau belum bikin musolanya, beliin sajadah dulu. Beliin sound system yang bagus. Karena banyak orang yang mestinya bagus, sound systemnya ngabrak-bak. Sakit dada kita. Seminggu kagak bercanda beneran. Mah, kalau kita posting sesuatu nih Mah ya. Ya. Itu membuat orang lain menjadi iri sama postingan kita. Ya. Mungkin keberhasilan kita, kesuksesan kita, akhirnya membuat orang itu jadi jelek-jelekin kita. Mungkin akhirnya nanti bisa jadi kita kena guna-guna atau santet atau ada yang bilang katanya kita nanti takut terkena penyakit aid gitu. Ada kaitannya nggak? Makanya sekali lagi tidak perlu kita pamer dengan keberhasilan kita, tidak perlu kita pamer dengan kekayaan kita, tapi caranya makin mendekat kepada Allah, makin mensyukuri nikmat. Caranya apa? Anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang tidak semua orang mendapatkannya, dipakai di jalan yang Allah ridho. Itu cara bersyukur kepada Allah, bukan cara diposting kemana-mana, bukan. Takutnya ada orang nggak suka. Bukan, takutnya pasti. Jangankan kita, Rasul aja banyak orang tidak suka, bahkan ingin membunuhnya. Mereka berusaha dengan berbagai cara menghabisin kita. Makanya nggak usah pamer-pamer keberhasilan, apalagi kekayaan. Apalagi kalau kita pamer dengan sesuatu yang wah, bisa-bisa rampok dan ngincer kita. Bisa-bisa kita diancam akan dibunuh dan seterusnya. Itu justru membahayakan diri kita. Itu saran saya. Oke, baik Mama. Nanti setelah ini Mama lanjutkan lagi ya Maya, dengan menjawab pertanyaan dari para jamaah ya Maya. Oke, jamaah siapkan pertanyaannya tentang dosa jariah ya, untuk ditanyakan langsung ke Mama Dede. Siapkan pertanyaannya, setelah ini kesempatan akan diberikan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah jamaah, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang dosa jariah, serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik ibu-ibu pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita mengenal selama ini ada amal jariah, di mana pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang beramal tadi telah meninggal dunia. Ternyata ada juga yang disebut dengan dosa jariah. Artinya kebalikan daripada amal jariah. Orang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat diikuti oleh orang lain. Sambil contoh misalnya saja, orang yang pertama sekali memberikan contoh perbuatan dosa, misalnya
putra Nabi Adam yang namanya Kabil. Dialah orang yang pertama membunuh. Rasul bersabda, kalau ada orang yang membunuh dengan sadis, maka dosanya tetap akan mengalir kepada Kabil, karena dialah yang memberikan contoh tentang pembunuhan di alam dunia yang pertama. Kemudian siapa lagi? Orang yang mempromosikan tentang dosa dan maksiat. Orang yang memberikan contoh yang pertama tentang perbuatan dosa dan maksiat diikuti oleh orang lain, walaupun dalam tanda kutip dia tidak mengajak orang lain berbuat dosa dan maksiat, dia tidak memerintahkan orang lain untuk melakukan dosa dan maksiat, tapi ketika orang lain mencontoh dosa dan maksiat dia, maka setiap ada orang melakukan dosa dan maksiat yang sama seperti yang dia dulu lakukan, dia mendapatkan dosa dari orang tadi dan tidak mengurangi sedikit pun dosa orang yang melakukannya. Misalnya orang yang selalu membid'ah-bid'ahkan orang, itu kan dosa. Sementara kita tahu bagaimana hukum Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya kita selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Orang yang selalu mengatakan si anu sesat, si anu sesat, padahal kata Al-Quran mereka benar, mereka pun termasuk orang yang melakukan dosa yang jariah. Nauzubillahi min dzalik. Banyak sekali faktor-faktor yang jangan-jangan kita melakukannya. Seandainya pun saat ini kita melakukannya, maka hindarkan itu, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya akulah yang mematikan manusia, akulah yang menghidupkan manusia, yang mencatat semua amal yang mereka kerjakan, dan bekas-bekasnya, aksarnya, bekas dari mereka, kelakuan mereka, semua tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dalam surat Yasin ayat 12 sangat jelas kata Allah bahwa kita ketika kita meninggal dunia, maka amalan kita catatannya jelas, yang baik maupun yang buruk, termasuk bekas amalan kita. Kalau kita melakukan perbuatan baik dicontoh oleh orang lain, kita dapat pahala jariah. Kalau kita melakukan dosa perbuatan maksiat dicontoh oleh orang lain, maka kita mendapatkan dosa jariah. Nauzubillah min dzalik. Walaupun orang sudah dikubur, sudah meninggal dunia, dosa per dosa akan terus dikirim kepada dia. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, yuk banyak bertaubat kepada Allah, karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga hindarkan diri kita daripada dosa jariah kita. Dan seandainya orang tua, seperti pertanyaan ibu tadi, kita melakukan perbuatan dosa jariah, kita banyak bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah buat mereka-mereka. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan orang tua kita, insyaallah, amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insyaallah kami kerjakan segala perintahmu, kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami hindari dosa-dosa, kami hindari perbuatan maksiat yang kau larang dari kami ya Allah. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan, kalau ada orang lain mencontoh apa yang kami lakukan, kami sadar dosa jariah akan tetap datang kepada kami. Walaupun kami mati, kami dikubur, kalau ada orang melakukan dosa dan maksiat seperti yang kami lakukan, maka engkau katakan kami akan mendapatkan azab dari athar yang kami lakukan. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbing kami di jalanmu yang benar, tunjukkan kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pagi hari ini bisa menambah atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan yang paling penting kita bisa terhindar dari yang namanya dosa-dosa jariah. Ya. Amin amin amin. Terima kasih buat nasihat dan tausiahnya. Ipe. Cocok sekali baju sama Mama. Mudah-mudahan ilmu Mama banyak menular ke kamu. Amin ya Allah. Dan kamu bisa melakukan banyak-banyak amal jariah nantinya. Amin. Doain juga berdua ya, Ma. Semoga bisa melakukan amal seperti Mama Dede lakukan. Buat Anda Bawi terima kasih. Musiknya mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah. Amin. Ya, karena terus bersalawat, mengajak jamaah untuk bersalawat terus. Ya, amin amin amin. Terima kasih juga jamaah yang sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Dan apabila Anda ingin berkunjung atau bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk terlebih dahulu menghubungi informasi yang ada di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat religiwan, kita bermohon kepada Allah setiap saat dan kesempatan. Semoga Allah berikan umur yang panjang buat kita semua. Allah berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita. Tentu kita ingin punya lingkungan yang baik buat kita semua. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan Allah berikan keberkahan buat kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kita semua mendapatkan pahala berlanjut dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.